Tamu di pagi ini saat kami datang sujud dan menyembah kepadamu. Ya, selamat pagi Pak Lukas, Shalom. Haleluya. Apa kabar Pak Lukas? Selamat pagi. Oke. Praise God ya. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini. Dan kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Kepada Pak Lukas, dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Ya, Yesus. shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Kita boleh kembali datang beribadah pada pagi hari ini melalui gereja Zoom CLCC online. Kita percaya pagi hari ini kita menerima kuasa mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita imani, kita yakini kita sudah menerimanya dan kita sudah menerimanya. Kita bisa beri angkat tangan dan kita beri tepuk tangan. Sungguh Tuhan Yesus baik. Praise God. Selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini dan sembari menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi Zoom online hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama saya sendiri Bapak Lukas Nanto, yang kedua worship leader dan pembicara Pastor John Sarbunan MA, yang ketiga doa propeti oleh Ibu Joyce Putira dari Surabaya, yang keempat pengumuman oleh Ibu Yati Sulistiwarini dari Kediri, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian susunan acara ibadah gereja sesi Zoom online hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu tercurah dan dicurahkan dalam kehidupan kami. Hingga sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana dari semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, ini yang selalu kami rindukan. Kami ada bisa dapat bersekutu kembali bersama dengan-Mu melalui ibadah gereja sesi Zoom online. Ya Tuhan, dengan segenap hati kami mau datang dengan kerinduan kami untuk memuji-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya biarlah pujian penyembahan kami ini boleh menjadikan perkenanan bagi-Mu di dalam ibadah sesi Zoom online ini ya Bapa. Bapa, Engkau mengambil alih ibadah kami ini, memimpin dari awal pertengahan pada akhirnya. Bahkan kiranya ada kuasa intervensi yang mau mengganggu jalannya ibadah kami ini, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan, kami usir keluar dari tempat ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah benar-benar hadirat Tuhan hadir ada. Tuhan Yesus yang menguasai, mengambil alih jalannya ibadah ini dengan penuh sukacita, penuh hikmat yang daripada-Mu tercurahkan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya untuk kembali bersama-sama untuk datang punya rasa haus dan lapar, bersama-sama datang beribadah kepadamu di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami akan memulai ibadah kami ini, kami habiskan hanya di dalam Bapa Putra Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John. Ya, praise the Lord. Terima kasih Bapak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa ya, yang telah memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host di pagi hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan telah mati bagi kita semua ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kematian Yesus di kayu salib telah membayar lunas dosa-dosa kita sekalian ya. Dan sebagai rasa syukur kita pujikan pujian ini bersama-sama. Amin.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus sampai selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Katakan sama-sama. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sembah Dia untuk mendapat berkat, tapi sembah Dia sebagai syukur karena kasih-Nya yang selamatkan hidupmu. Amin. Oh, haleluya. Kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Dia Yesus telah mati beri damai. Anaknya beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Bagi Dia. Amin. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Satu pujian lagi kita naikkan bagi Tuhan Yesus di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Haleluya.
Sungguh Tuhan Engkau mulia, kami sembah Raja mulia pagi ini. Mari kita katakan sama-sama, mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh, mulia. Agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, mulia. Mulia, Engkau mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh, mulia. Agung kerajaannya. Katakan sama-sama. Dari surga datang untuk senap umatnya. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh, mulia, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan sekali lagi, mulia, mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia. Agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya. Di hadapan Tuhan kita katakan sama-sama, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Kami datang menyembah Engkau yang mulia, Tuhan. Sembah Raja mulia. Dia telah mati,
dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati. Katakan sekali lagi, dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Praise God, praise God. Terpujilah Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita ya di pagi hari ini untuk kita akan mendengar firman Tuhan. Dan doa untuk firman Tuhan pagi ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Haleluya. Ya, baik Bapak Pendeta, shalom buat kita Shalom. semua. Bapak Amin. Ibu, ya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami patut memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami, bahkan membawa kami ada di hari baru di hari ini. Terima kasih untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami selaku persekutuan gereja CLCC. Kami sudah duduk dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah pujian penyembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini kami akan diam dan Tuhan akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Tuhan, Engkau urapi, Engkau berikan kuasa, Engkau berikan pewahyuan, Engkau berikan hikmat yang datang daripada Tuhan, supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan, diberitakan buat kami semua di pagi hari ini. Firman Tuhan yang adalah makanan rohani, roti hidup itu boleh menghidupkan kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa Roh Kudus, menolong kami, pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, berkati kami, supaya kami mampu memahami akan firman Tuhan itu yang kami dengar di pagi hari ini. Kami dapat mengerti, menyimpan, bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih ada di luar, yang belum masuk di Zoom ini. Roh Kudus bekerja buat mereka dan berikan cuaca yang terbaik, jaringan yang baik bagi mereka supaya mereka dapat ada bersama-sama untuk memuliakan Engkau dan mendengarkan suara-Mu lewat ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk mendengar, bahkan mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua untuk doa yang sangat indah ya. Haleluya. Tuhan memberkati Bu Weli Hukubun dan keluarga besar di sana. Oke. Puji Tuhan. Amin ya. Ya, shalom. Bu Yeti, selamat pagi. Dan Pak Lukas sudah bergabung ya. Bu Yeti, gimana kemarin dari Blitar? Menyenangkan lancar. Semuanya? Lancar ya? Lancar, terima kasih. Puji Tuhan, amin, amin. Pak Ahan sama istrinya sudah pulang ke Surabaya? Masih ada. Oh, di Kediri? Masih, ya. Oke, praise God, luar biasa ya.
Ini namanya prajurit Kristus, siap tempur. Ya, dalam segala keadaan tetap ya kita setia ikut Yesus, melayani Tuhan ya. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Oke. Baiklah saudara-saudara sekalian, tadi malam kesaksian teman-teman semua yang ikut kebaktian ya, Zoom online tadi malam, mereka bersaksi ya. Jadi 2 hari yang lalu setelah ibadah Zoom malam itu, Pak Frans Angki telepon saya untuk minta doa bersama dengan temannya yang dalam keadaan sakit, Bapak Ari Keliduan ya. Dan dia memang di rumah sakit. Pada waktu kami setelah ibadah Zoom, kami doa untuk Pak Ari Keliduan dan puji Tuhan ya, memang di situ dia menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dia, apa yang menjadi pergumulan dia, apa yang selama ini dia rasakan yang sedang dia pendam itu, dan ketika dia menyampaikan itu dan kuasa Roh Kudus bekerja dan akhirnya puji Tuhan ya, malam itu juga Tuhan sembuhkan dia dan akhirnya dia pulang kemarin ke rumahnya dan dia ikut kebaktian ya kemarin malam ya, kemarin dia kesaksian. Puji Tuhan. Dan demikian juga dengan Bu Yeti kesaksian tentang menantunya yang di rumah sakit, yang dalam keadaan di rumah sakit ditaruh di ruangan ICU ya. Kalau di ruangan ICU itu memang pasien sudah memang dalam keadaan memang serius ya penyakitnya, dan itu memang perjuangan. Dan puji Tuhan lewat kuasa doa akhirnya menantunya sudah keluar dari ruangan ICU dan sekarang ada di ruangan yang lain ya. Jadi tidak lagi terlalu mengkhawatirkan ya. Puji Tuhan. Sampai Bu Yeti waktu itu berdoa juga dalam keadaan hati yang hancur ya, bersama-sama dengan kita semua di dalam ibadah Zoom itu, berdoa dan kuasa Tuhan bekerja luar biasa ya. Nah, puji Tuhan, kita dengarkan kesaksian dari Cipung juga tadi malam, luar biasa teman-teman yang merasakan anugerah Tuhan Yesus luar biasa. Semua kita tentunya pagi ini kita yang datang mencari Tuhan pun ya, surah Tuhan mendengar doa kita semua ya. Nah, percaya Ibu Weli, Ibu Tabita Keliduan juga kami doakan terus. Amin. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja ya. Bukan Amin, manusia, amin. bukan hamba Tuhan, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan sendiri yang bekerja, yang menyembuhkan kita. Amin. Bagian kita adalah berdoa, bagian Tuhan yang menjawab doa kita. Itu luar biasa. Ya. Dan saya sudah alami itu ketika dokter berkata bahwa saya tidak mungkin bisa hidup, kalaupun hidup kemungkinan kecil. Pertama, saya cacat, tidak bisa jalan alias lumpuh ya. Di tempat tidur, kalaupun jalan harus pakai tongkat ataupun pakai kursi roda. Lalu yang kedua, kalaupun saya hidup, saya tidak akan normal alias stegi ya, setengah gila. Jadi jam 8:15. Tapi kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Oleh karena doa orang-orang percaya, maka saya mengalami mujizat kesembuhan. Nah, saya percaya hari ini pun mujizat kesembuhan masih ada untuk kita semua ya. Dan itulah cara Tuhan menyatakan kemuliaan bagi kita. Bahkan Tuhan berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, di dalam Yohanes pasal 10, Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 40 ya, saudaraku. Dan memang kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada orang-orang yang percaya. Kalau orang tidak percaya, tidak akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Dan saya berdoa pagi ini semua kita yang percaya lambaikan tangan, yang siap melihat kemuliaan Allah. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Hari ini kita sudah masuk ke serial yang ke-235, saudaraku. Dan ini serial khotbah pengajaran, dan kita lihat tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam kematian Yesus ya. Apakah kematian Yesus itu ada kemuliaan Allah di dalamnya? Ada. Justru lewat kematian Yesus itu Tuhan mau nyatakan kemuliaan di situ ya. Luar biasa. Nah, kita lihat dulu nats Alkitab kita pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat ke-32, dan kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dipersilakan. Nats Alkitab terambil dari Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi,
Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Amin. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Bukan perkataan nabi atau perkataan rasul atau perkataan siapa-siapa. Yesus sendiri yang mengucapkan. Dan aku, kapan? Dibilang kapan? Apabila aku ditinggikan. Ditinggikan itu di mana? Di atas kayu salib. Artinya Yesus mati. Ya. Apabila aku ditinggikan dari bumi, ya, Yesus pada waktu itu kan disalibkan, ada di bumi ini, tempatnya di Golgota itu, ya. Dikatakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi inilah saudaraku, kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Artinya apa? Yesus ditinggikan, dimuliakan. Pujian yang kita sudah nyanyi yang lalu, ya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Amin, ya. Jadi Yesus bilang, apabila aku ditinggikan, nah siapa yang harus meninggikan Yesus? Allah yang meninggikan, memuliakan Yesus. Di mana? Pada waktu dia ada di kayu salib, artinya dia mati, saudaraku. Dan siapa yang meninggikan dia? Kita semua umatnya, saudaraku. Ya, yang tadi kita nyanyikan, mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa, amin, ya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Nah, lagu-lagu yang seperti ini yang memang Tuhan ingin kita nyanyikan. Lagu-lagu pengagungan, ya. Bukan lagu yang bicara badai, badai, badai terus. Kalau badai, badai, badai itu tidak akan pernah habis. Nah, Bapak Ibu, makanya kita walaupun ada badai, tapi nyanyi lagu-lagu pengagungan, terus memuji Tuhan. Sampai kuasa Tuhan, sampai mujizat Tuhan, sampai pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Ya. Nah, orang-orang mengerti bahwa dia sedang dibawa kepada suatu kehidupan ilahi. Ya. Dia ada dalam frekuensi yang sama dengan sorga. Itu di sorga cuma ada pujian, penyembahan. Ya, saudaraku. Dan itu yang menjadi lifestyle kita semua, saudaraku. Tuhan ingin ada dalam diri kita, ya. Saudara perhatikan lagu-lagu yang saya tulis itu kebanyakan bicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Karena itu yang Tuhan ingin kita miliki, saudaraku. Masalah berkat, masalah rezeki, masalah kesembuhan, masalah pertolongan Tuhan itu nanti dengan sendirinya bonusnya Tuhan tambahkan. Bagian kita adalah memuji, menyembah Tuhan. Orang yang memuji menyembah Tuhan, dia cuma datang untuk meninggikan Tuhan. Dia datang untuk memuliakan Tuhan, saudaraku. Ya, itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Dan saya percaya ada kuasa di dalam pujian. Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Lihatlah ketika Paulus dan Silas, ketika mereka dalam keadaan terbelenggu, mereka dipasung di penjara, di dalam penjara Filipi. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berkeluh kesah, mereka tidak sambat, mereka tidak menggerutu, mereka tidak sampai, saudaraku, menyalahkan Tuhan. Tidak. Justru di tengah-tengah situasi, dalam keadaan sulit, dalam keadaan suka, dalam keadaan rasanya tidak ada pertolongan, mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata di tengah malam itu Tuhan buat gempa bumi. Dan gara-gara gempa bumi itu pintu penjara itu lepas. Pasungan di kaki tangan mereka semua terlepas, saudaraku. Sendi-sendi penjara jebol semua. Itu siapa yang lakukan? Tuhan yang lakukan. Tuhan lakukan bagiannya. Karena dia meresponi apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya di bumi ini. Mereka tahu meninggikan Tuhan. Kuasa Tuhan dari sorga dicurahkan kepada orang-orang yang tahu meninggikan Tuhan di bumi. Dan dahsyat. Terjadi kelepasan, bukan cuma di situ, sampai kalapasnya itu kaget dan kalapas ketakutan, saudaraku. Ya, dia langsung bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamat? Dan Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, saudaraku. Ya, untung pada waktu itu yang jadi kalapas bukan suami Bu Yeti, saudaraku. Kalau suami Bu Yeti mah sudah percaya Tuhan, ya. Tapi itu kalapas itu orang belum percaya Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kalapas lewat gempa bumi ini karena Paulus dan Silas mereka menaikkan pujian di tengah malam. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, daripada engkau banyak mengeluh, engkau banyak sambat, engkau menggerutu, lebih baik engkau memuji-muji Tuhan.
Karena dengan engkau mengeluh, engkau menggerutu, engkau bersungut-sungut, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahmu. Yang Tuhan mau adalah engkau datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Siapa bilang kita nggak punya masalah? Siapa bilang kita nggak punya persoalan? Siapa bilang kita nggak punya beban berat? Semua kita punya beban berat, bukan? Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah karir, rumah tangga, masalah sakit penyakit, apalagi. Semua kita menghadapi itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah engkau terdiam, jangan pernah engkau terpukai di situ. Tapi Tuhan mau engkau terus memuji-muji Tuhan. Memang ini nggak mudah. Orang memuji Tuhan kalau lagi diberkati, lagi mengalami mujizat, pertolongan Tuhan itu gampang, saudaraku. Tapi bisakah orang memuji Tuhan di tengah-tengah situasi saat mereka dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan memang tidak ada jalan keluar, dalam keadaan benar-benar sudah tidak ada lagi harapan? Bisakah orang memuji Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu? Saudara, itu memang gak mudah, tapi kalau orang bisa melakukan itu pujian yang terhebat. Kenapa saya bilang pujian terhebat? Karena tidak semua orang bisa melakukan. Di saat tidak punya uang, di saat tidak punya apa-apa, di saat rasanya belum ada pertolongan Tuhan, kau tunggu-tunggu belum datang juga pertolongan Tuhan, tapi dia terus memuji Tuhan. Wow, saudara, ketika engkau lakukan itu, hati Tuhan disenangkan. Karena Tuhan bilang ini memang beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu memuji karena ada maunya. Ada maunya. Tapi kalau ini beda, dia memuji karena dia tahu menyenangkan hatiku. Wow, saudaraku, itu Tuhan paling cepat melepaskan kuasanya, mujizatnya, pertolongan pada orang demikian. Katakan amin. Jadi kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati dari hati kita yang terdalam, karena kita merindukan Dia, karena kita cinta Dia. Masalah berkat, masalah rezeki, masalah keuangan, masalah kesembuhan, itu nanti, itu bonus, nanti ditambahkan, saudaraku. Ya. Kalau kemarin saudara-saudara sepupu kita merayakan hari lebaran mereka dapat THR, itu bonus. Nah, kita lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian. Bonusnya apa? Umur diperpanjang. Bonusnya apa? Kesehatan ditambahkan. Bonusnya apa, saudaraku? Kebahagiaan ditambahkan. Wow, luar biasa. Nah, kita hidup hari ini juga kita bersyukur, ini anugerah Tuhan. Sementara kita menghirup nafas ini, saudaraku, detik ini juga ada begitu banyak orang di sekeliling kita. Tanpa engkau ketahui, mereka sedang menghembuskan nafas terakhir. Artinya apa? Mereka tidak bisa diizinkan untuk menjalani kehidupan di hari ini. Bahkan di hari esok, saudaraku. Karena kita ini masih diberi kesempatan. Sebab itu kita hargai anugerah Tuhan ini. Katakan amin, ya. Nah, karena itu tugas kita adalah meninggikan Yesus. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, itu yang Tuhan inginkan, Tuhan harapkan dari kita semua, saudaraku. Meninggikan Tuhan dari bumi. Saudaraku, Tuhan ditingkatkan dari bumi kemana? Ke sorga. Sebab dia memang asalnya dari sorga. Ditinggikan, dimuliakan. Maka apa yang terjadi? Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Wow, luar biasa. Datang kepada Yesus. Yesus bilang, dia akan menarik semua orang datang kepadaku. Ku ini adalah Tuhan Yesus. Saudara, dan saya percaya memang ada kuasa dan pujian. Ya, saya berdoa supaya hari ini semua kita yang benar-benar hatinya cinta Tuhan, hatinya merindukan Tuhan, bagian kita memuji Tuhan, dan bagian Tuhan akan menarik orang-orang itu datang kepada Tuhan. Ya, saudara, saya percaya kita udah lihat di Zoom ini ada jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan kirim, saudaraku. Ya, dan saya percaya Tuhan akan pakai kita sekalian. Teman kita Cifung luar biasa, dia rindu sekali untuk mengadakan doa. Kemarin saya lihat Pak Lukas masuk, cuma Pak Lukas keluar lagi. Tapi saya berharap Pak Lukas bisa masuk ya, karena pada waktu kita berdoa untuk saudara Ferry ya, itu ponakan dari Ibu Nini dalam keadaan benar-benar itu masalahnya seru sekali. Oh, kita berdoa dan kuasa Tuhan melepaskan dia, saudara ya, sehingga keluarganya, baik istrinya, baik orang tuanya, tantenya, semua mereka bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ibadah-ibadah kita, doa-doa kita itu tidak sia-sia. Saya mengalaminya dan saya yakin saudara juga pasti mengalami ya. Di saat kita memuji Tuhan dahsyat sekali. Ada orang datang pada waktu itu ikut doa malam ya, saudaraku, di Pondok Chandra. Pada waktu itu sebelum pandemi, kita kan ibadah offline, saudaraku. Setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu saya ada di Surabaya. Nanti kalau Minggu sampai Rabu saya ada di Kediri. Ya, jadi saya bagikan waktu. Saya bilang kepada jemaat Tuhan, gunakan ya kesempatan yang ada nih, mumpung
mumpung saya ada di Surabaya, gunakan waktu-waktu saya kita ibadah sama-sama, ya. Karena setelah itu saya sudah kembali lagi ke Kediri. Ya, saya bilang kepada jemaat di Kediri, gunakan waktu yang ada ini bersama dengan saya, karena nanti setelah itu saya balik lagi ke Surabaya. Nah, saya tidak tahu Tuhan akan bawa kemana lagi. Nah, saya ingat pada waktu itu Tuhan berkata, John, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku, karena banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Saya menangis, Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukannya? Kau lihat keadaan kami seperti ini. Tapi kalau Tuhan Engkau mau pakai saya, beri saya kesempatan, Tuhan. Saya akan bangkit, saya akan melakukan itu. Dan saya lihat slow but sure, pelan tapi pasti. Ada orang mau bunuh diri, ketemu dengan kami, didoakan Tuhan lepaskan dia, saudara. Ya, ada orang dalam keadaan benar-benar sudah hancur dan didoakan akhirnya dipulihkan Tuhan. Dan banyak lagi, Bapak Ibu, kesaksian-kesaksian sampai hari ini dan saya mengerti, oh, ternyata ini Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan. Iya, Tuhan mau supaya banyak orang dipulihkan Tuhan. Amin ya. Berapa banyak saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan terjadi? Amin, haleluya ya. Tetap percaya. Oke, tidak ada yang sia-sia saudara-saudara. Nah, kita akan lihat ini kemuliaan Allah dinyatakan dalam kematian Yesus ya. Kematian Yesus yang mana? Yesus yang menebus dosa manusia berdosa dan diselamatkan hidupnya. Karena dengan segenap hatinya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam kematian Yesus. Yesus yang telah menebus dosa kita manusia ini dan kemudian kita diselamatkan ya hidup kita karena kita percaya dengan segenap hati ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke. Dan kita akan lihat ini terdapat di dalam Roma pasal 6 ayat 10 sampai 12. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Nah, siapa dia yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus? Kita lihat ciri yang pertama ya. Ini dia. Dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Ini dia. Yang pertama dia mengerti dulu. Amin ya. Jangan sampai kita tidak mengerti. Tuhan ingin kita mengerti dulu. Itu penting. Nah, ada banyak orang dipermainkan oleh setan. Banyak orang sudah menjadi bulan-bulanan setan karena mereka tidak mengerti tentang rahasia ini. Ya. Tapi saya berdoa supaya hari ini kita mengerti. Mengerti bagaimana? Mengerti bahwa kematian Yesus, saudara-saudara, itu adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Ya, satu kali, tidak 2 kali lagi. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu kebenarannya. Lihat ya. Roma pasal 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Amin. Jadi apa saudaraku? Apa yang kita dapatkan di sini? Kematian Yesus ya. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Jadi dosa adalah masalah yang serius di hadapan Tuhan. Namun pada waktu dia hidup, Alkitab berkata, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sama kita juga. Kita matikan dosa dalam diri kita. Dan kita hidup bagi Allah. Ya, saudaraku, untuk apa? Menyenangkan Allah, meninggikan Allah, memuliakan Allah. Sesuai dengan tema kita di tahun 2024 ini. Amin ya. Oke, mari kita lihat yang kedua sekarang, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus? Ya, yang pertama tadi dia mengerti, setelah dia mengerti, yang kedua sekarang dia memandang. Dia memandang apa, saudaraku? Dia memandang kematian Yesus menjadi teladan, ya. Teladan kematian dirinya telah mati bagi dosa. Amin. Mari kita lihat ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Demikianlah hendaknya kamu, yaitu saudara saya orang percaya, ya saudaraku, bahwa kamu telah mati. Mati bagi siapa? Bagi apa? Bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang kedua, saudaraku, Tuhan ingin kita memandang. Ya, Bapak Ibu, siapa yang harus kita pandang? Tuhan yang kita pandang. Amin. Bukan si A, bukan si B.
bukan masalah. Kalau orang hanya memandang masalah, membuat hatinya lemah, membuat hatinya khawatir, membuat hatinya takut, membuat hatinya cemas, membuat hatinya putus asa. Apalagi kalau dia melihat orang lain yang menyakiti dia, yang melukai hatinya, membuat dia kecewa, membuat dia terluka, membuat dia sakit hati, membuat dia dalam keadaan dendam, membuat dia dalam keadaan kepahitan. Nah, itu tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, hari ini Tuhan ingin supaya engkau memandang siapa? Memandang kematian Yesus. Oh, untuk apa Yesus mati bagiku? Dia mati untuk menebus dosaku. Dia mati untuk menyelamatkan hidupku. Dia mati karena dia sayang kepadaku. Wow, kita memandang kematian Yesus ini ya, menjadi teladan bagi kematian diri kita yang telah mati bagi dosa. Jadi Yesus mati bagi dosa untuk kita, dan kita juga mematikan dosa-dosa ini dalam diri kita, dan kita hidup bagi Allah. Ya, ini yang kedua. Itulah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang, nah ini ketiga ini luar biasa, lebih dahsyat lagi. Dia adalah orang yang menolak apa, saudaraku? Menolak agar dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuh orang Kristen, tubuh orang percaya yang fana itu. Mari kita lihat ya, Roma pasal 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Amin. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu. Kenapa dosa tidak lagi berkuasa dalam tubuh kita? Tidak boleh, saudaraku. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah milik Allah, saudaraku. Kalau dosa berkuasa dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan penuh dengan sakit penyakit, tubuh kita akan penuh dengan sesuatu yang buruk, saudaraku. Dan tubuh kita akan penuh dengan hal-hal yang sangat menyedihkan, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, yang harus kita lakukan ketika kita mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus, maka Tuhan ingin kita menolak apa, saudaraku? Menolak agar dosa jangan berkuasa lagi. Berarti siapa yang berkuasa atas tubuh kita? Adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita mengakui dia berkuasa atas hidup kita, maka apapun yang terjadi, Tuhan yang akan menyelesaikan, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kita, saudara. Tapi kalau dosa yang kita biarkan menguasai tubuh kita, maka disitulah Bapak Ibu, dengan sendirinya kita mulai menolak kehadiran Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyatu dengan dosa, ya. Sehingga akhirnya apa, saudaraku? Tidak ada proteksi, tidak ada perlindungan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah dalam kematian Yesus, maka kita perlu ambil satu sikap tegas, yaitu menolak agar apa, saudara? Agar dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuh kita, ya, tubuh yang fana ini. Amin. Berarti siapa yang harus berkuasa? Yang berkuasa dalam tubuh kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang telah mati menebus kita, dia membeli kita dengan darahnya yang mahal. Ya, itu luar biasa. Amin, haleluya. Dan siapa yang berkuasa dalam tubuh kita? Yaitu firman Tuhan. Nah, firman itu adalah Allah sendiri. Lalu siapa yang berkuasa atas tubuh kita? Yaitu Roh Kudus. Nah, maka Tuhan ingin firman dan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, ada dalam tubuh kita ini. Makanya kita perlu menikmati yang namanya perjamuan kudus itu, ya. Setiap hari Minggu kita menikmati perjamuan kudus, saudaraku. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Dari 3 rahasia iman ini, 3 langkah iman ini, ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Kristus. Maka lihat yang pertama ini dia, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia punya apa, saudara-saudaraku? Dia punya kehidupan Yesus, ya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Katakan amin. Mari kita lihat ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Roma 6 ayat ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Amin. Jadi saudara, yang pertama tadi kita mengerti ya tentang kematian Yesus itu.
Nah, setelah kita mengerti, oh ternyata Yesus mati ini, akhirnya kita dapati juga bahwa Yesus hidup, saudaraku. Ya, dia hidup bagi Allah, dan akhirnya kita menyadari bahwa orang percaya yang taat pada firman, dia punya kehidupan Yesus. Ya, punya kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Kita pun demikian, saudaraku. Kita juga memiliki kehidupan bagi Allah. Ya, luar biasa. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita sekalian. Oke, Bapak Ibu, itu yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Apa hasil yang kedua yang kita akan dapati, yang kita akan miliki, saudaraku? Ya, kita akan lihat ini. Haleluya. Ya, ini dia. Ya, yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mati bagi dosa. Mati bagi siapa? Mati bagi dosa. Tetapi dia hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita lihat ayatnya ya. Roma pasal 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi itu sebagai hasil yang kita dapatkan, saudaraku. Dari rahasia yang sudah kita pelajari, 3 rahasia yang tadi kita pelajari ya. Hasil yang kedua, orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mati. Dia mati bagi dosa. Jadi dia mematikan keinginan dosa itu. Lalu dia hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin ya. Dan itulah orang yang mengerti tujuan hidup dia yang sebenarnya. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita lihat ini. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mempunyai tujuan. Tujuan apa, saudaraku? Dia mempunyai tujuan apa, saudara? Supaya dia tidak menuruti keinginan dosa. Amin ya. Kita lihat ayatnya di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-12. Ya, Mike bisa dibuka Pak Lukas. Ya. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Itu tujuan hidup orang percaya yang Tuhan ingin. Saudaraku, Tuhan ingin bahwa kita tidak menuruti lagi keinginan-keinginan dosa dalam diri kita. Ya, berarti kita ingin menuruti keinginan siapa? Keinginannya Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Supaya kita lebih dekat dengan Dia. Kita lebih melekat dengan Dia. Kita lebih mengenal pribadi Dia. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Di dalam apa, saudara? Di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti ini. Dengan kita mengikuti ibadah-ibadah ini, kita mendengar firman Tuhan. Kita semakin dibukakan ya pengertian kita, dibukakan saudaraku ya rahasia-rahasia ilahi yang orang-orang di luar sana tidak mengerti, yang belum juga mengerti. Nah, kita semua bisa mengerti lewat ibadah-ibadah seperti ini ya. Firman Tuhan disingkapkan sehingga kita banyak tahu, banyak paham, sehingga akhirnya membuat kita tuh makin hari makin bertumbuh iman kita. Dan kalau sudah iman bertumbuh, maka siap-siap kuasa Tuhan, mujizat Tuhan gampang sekali terjadi ya. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Oke, Ibu Yeti Sulistiorini akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama di gereja CLCC. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami di hari ini. Dan kami juga mohon ya Tuhan, berkatilah doa di pagi hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-firman-Mu dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah menggerakkan kami semua bisa hadir di ibadat CLCC ini.
Tuhan, gerakkanlah orang-orang yang belum bisa hadir ya Ya Tuhan. Yesus. Dan kami juga mohon, berilah kesehatan pada mereka yang belum bisa hadir ke Tuhan Amin. karena sesuatu hal. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeti untuk doa yang sangat indah ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya untuk doa penubuhan firman. Tuhan berkati Bu Yeti. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dan selamat pagi Ko Anto sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi buat semua kita. Kembali kepada host kita pagi ini, Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terus pagi hari ini kita sudah boleh menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa kembali yang mengajarkan pada kita untuk dapat memahami akan kematian Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, yaitu kita untuk dapat mengerti, memahami, bahkan mau untuk tetap mengerti untuk memandang terus Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus belajar untuk menolak atas segala dosa-dosa kita lagi, jangan berbuat dosa lagi dalam kehidupan kita dengan kematiannya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berarti buat kita semuanya firman-Nya, biarlah hamba-Nya berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja berkarya di dalam kehidupan kita untuk benar-benar mau merenungkan di dalam kehidupan bahwa kematian Tuhan Yesus itu satu kali untuk selama-lamanya buat kami. Sudah menanggung dosa-dosanya untuk kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Pakai lebih heran, lebih dahsyat dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dan juga terima kasih kepada Ibu Weli Hukubun yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Papua. Sehat selalu bersama Tuhan Yesus. Amin. Dan juga kepada Ibu Yeti Sulistyorini yang tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Salam buat keluarga semua juga yang ada di Kediri. Kita akan masuki selanjutnya yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Haleluya. Sami silakan. Ya. Terima kasih Pak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan. Shalom kekasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan air isi. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh Yes. dan semua lidah mengaku bahwa
Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa propitik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai. Tuhan berkati Ibu Joyce Putirai dan keluarga Rifa Mole ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Sebentar ya, Pak Lukas. Saya mau kesaksian sedikit aja. Ya. Luar biasa. Saya merasakan siapa Pak John, Ibu siapa yang kemarin kita doa itu loh Pak John, Ibu Cipung ya Pak. Cipung ya. Nah, Ibu Cipung. Memang dia dipakai Tuhan. Saya kaget, dia kok langsung bicara sama saya, padahal saya kan enggak seberapa kenal. Terus dia bilang, saya lihat Ibu Joyce ini orangnya supel. Oh, terima kasih, amin, saya bilang gitu. Terus ya itu dia ajak minta doa puasa. Terus saya tanya, kalau bisa itu kan namanya doa puasa. Ayo kita juga harus puasa, saya bilang begitu. Saya sudah melakukan Pak John puasa ini karena saya ada perkumpulan anak saya percaya tidak lama yang Pak John katakan doa-doa itu, saya percaya Pak John. Amin. Ini sudah ada yang nawar Pak John rumah saya. Ya. Saya cuma berdoa belum 1 bulan Pak John. Ya. Sudah ada yang menawar Pak John. Minta 350. Memang saya beli 400 Pak John. Ya. Ini sudah 2 tahun, ada kenaikan, saya kasih 450. Kemarin saya kumpul-kumpul sama anak saya, sama adik saya. Wah, ini memang luar biasa, mujizat, betul-betul mujizat. Ya, dengan puasa itu selalu Tuhan bukakan jalan bagi saya. Juga Pak John, saya ini kan kena tekanan darah tinggi Pak John. Ya. Saya kalau enggak minum obat Pak John, waduh, kepala saya itu bisa, aduh, saya enggak bisa bicara. Tapi saya percaya ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan untuk saya, Pak John. Saya selama sudah ikut puasa ini 4 kali ini, Pak John. Ya. Tiap hari Kamis sama Senin, Pak John. Puji Tuhan, Pak John. Saya sudah enggak pusing lagi. Amin. Yaitu perkataan dari Pak John, ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Saya selalu perkatakan, saya maupun saya tidur Pak John, maupun saya makan, saya perkatakan, yaitu kesaksian saya. Saya minta Pak John dibikin seperti ini tidak bisa, karena kemarin ini cuma berapa orang ya Pak John ya. Kalau dibikin seperti ini bagaimana Pak John? Maksudnya dibikin bagaimana? Zoom gitu? Maksudnya? Iya, dibikin Zoom gitu Pak John. Oh ya bisa. Memang kemarin Ko Anto itu dia pikir kita masuk lewat Zoom. Ternyata itu kita masuk lewat WhatsApp ya. Kalau lewat Zoom begini,
ini suaranya bisa terkontrol dengan baik. Tapi kalau lewat WhatsApp, memang itu kadang-kadang memang ada yang kurang ngerti ya. Kalau yang lain lagi bicara kan, yang harusnya kan kita diam dulu ya, kita bisa matikan mic itu Iya, sehingga iya, suara tidak bisa ini tumpang tindih supaya kita bisa dengar dengan jelas gitu ya. betul Pak John. Nah, betul. kalau lewat Zoom itu lebih baik ya memang. Itu cuma memang kadang-kadang ada teman-teman yang agak kesulitan ya untuk masuk ke Zoom karena oleh beberapa alasan, karena mungkin kalau di WhatsApp lebih hemat ya. Di Zoom ini kan memang dia memang beda karena memang ini untuk pertemuan-pertemuan, tapi memang manfaatnya luar biasa kalau Zoom ini. Oke, nanti kita coba nanti untuk kita lewat Zoom ya. Kita dulu kan ada punya ibadah untuk ini ya, ibadah jam 3 itu. Kita jam 3, jadi kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan dan ternyata Tuhan jawab satu-satu ya dengan baik. Sehingga makanya ini saya rindu sekali kita bangkitkan lagi ya. Untuk yang nanti siang itu kita perlu ada itu yang salah satunya Bu Weli ikut juga ya, Bu ADC dan teman-teman yang lain ya. Pak Lukas juga ada di dalamnya ya. Kita berdoa lagi dan saya percaya tidak ada yang sia-sia ya. Jadi kita mau pakai lewat WhatsApp atau lewat Zoom. Kalau lewat WhatsApp itu kan linknya kita kirim ya ke WhatsApp. Nah, kadang-kadang di WhatsApp grup itu kan kadang-kadang ada cipung telepon. Nah, itu di grup itu semua kan dapat itu. Cuma kadang-kadang ada yang tidak mengerti pada saat dia masuk, ada yang lagi bicara kesaksian. Jadi makanya dia tidak mengerti bahwa kita ini lagi berdoa. Memang itu harus disosialisasikan. Nanti saya akan menyampaikan itu karena ini teman-teman ini sudah merasakan ya manfaat dari kita kumpul untuk kita saling berdoa ya, mendoakan satu dengan yang lain ya. Puji Tuhan, Ko Anto juga kita dengar cucunya sudah ada kemajuan ya, perkembangan, dan saya percaya Tuhan sudah sembuhkan ya. Cucunya bahkan Ko Anto ya, kita semua tentunya pasti mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Oke, baik, kita akan mendengarkan dulu pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Yeti. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Terima kasih Pak Lukas, saya kembalikan terus kita yang luar biasa dipakai Amin. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce yang sudah menaikkan doa perpetik bagi bangsa dan negara dan buat gereja CLCC dan atas kesaksiannya. Semangat terus Bu Joyce. Amin. Haleluya. Salam buat keluarga semua yang ada di Surabaya. Iya. Dan kita akan masuki ibadah selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas, Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 33069 2929 atas nama Marius Johannes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan Blok U nomor 8, Darmo Hill belakang Ciputra Wot, Surabaya Barat. Selanjutnya,
hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Perum Grand Alexandria Hill, Puri Suryajaya, Blok AH 7 nomor 28, Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday April tahun 2024. Pastor John Sarbunan, MA, dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahun? Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Terima kasih. Praise the Lord. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Pak Jo. Ya, saya mau berbicara sama Pak John, mohon maaf. Ya. Saya turun Pak John karena saya juga mau ada doa dengan adik-adik saya, Pak John. Ya. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Bantu saya doa terus ya Pak John. Pasti Bu. Ya, Joyce. terima kasih semuanya, Tuhan Oke. Yesus memberkati. Ya Bu Joyce, amin. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti Sulistiorini bersama keluarga, salam semuanya. Iya. Dan Terima kita kasih Pak Lukas. Ya, sama-sama Ibu Yeti. Dan kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus, di mana kita boleh bersama-sama datang beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan boleh kembali menerima berkat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita melalui hamba-Nya Pastor John Sarbunan. Kiranya ibadah kita ini benar-benar menjadi berkat buat kita. Amin Bapak, Ibu. Agar kita bisa dapat melihat kemuliaan Allah itu hadir ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Terima kasih pada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah layani Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kepada Ibu Joyce Putirai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce Putirai, dan juga kepada Ibu Yeti Sulistiorini, terima kasih atas pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Juga Ibu Weli, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli Hukubun. Salam buat keluarga semua yang ada di Papua. Juga kepada Bapak Sianto yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Salam juga untuk keluarga semua yang ada di Surabaya. Ibu Meliawati juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, di James, Cindy, dan Johan juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih khususnya juga hambanya Pastor John Sarbunan yang sudah begitu setia memberkati kita setiap hari di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus berkati, diberikan umur panjang, kesehatan selalu, ekstra yang kuat, kesegaran, bahkan diberikan hikmat yang dari surga tercurah-curahkan buat hamba-Nya Pastor John Sarbunan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan melalui depan layar chat atau langsung untuk menyampaikannya melalui ibadah pagi hari ini. Dan nanti akan didoakan oleh hamba-Nya Pastor John Sarbunan. Dan kita akan masuki selanjutnya, yaitu doa berkat.
yang akan dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan. Waktu saya persilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong Ibu Yeti ya untuk menantunya yang sudah ada kemajuan, sudah dipindahkan dari ruangan ICU ke ruangan yang lain, dan itu tandanya bahwa Tuhan sudah menolong ya, dan Tuhan pasti pulihkan secara total. Kita juga berdoa untuk teman Ibu Weli Hukubun ya, Ibu Tabita Keliduan ya, hari Sabtu besok ya berangkat ke Makassar ya Bu Weli ya. Iya, betul, Pak Pendeta, besok berangkat. Ya. Sebagaimana Tuhan telah menolong Bapak Ari Keliduan dari Kota Bekasi kemarin di rumah sakit waktu didoakan itu, akhirnya dia pulang ya, kemarin dulu malam di rumah sakit dan pulang kemarin, lalu dia malamnya ikut ibadah, tadi kemarin malam dia kesaksian ya. Oke, kita berdoa untuk teman-teman kita, untuk Ko Anto juga, Tuhan sudah pulihkan cucunya, semakin hari semakin lebih baik lagi ya dari waktu-waktu sebelumnya. Ya, untuk Ko Anto juga kesehatannya kita doakan. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan kita di depan layar monitor. Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kuasa-Mu bekerja saat ini untuk menyembuhkan Saudara Andri dalam nama Yesus, menantu Ibu Yeti. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan. Sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan, oh Tuhan, cucu-cucu Ibu Yeti, kami percaya Tuhan, sembuhkan juga menantunya ini. Terima kasih, percaya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk menolong, ya Tuhan, Saudara Andri. Terima kasih, kuatkan hatinya, teguhkan imannya, juga istrinya, berikan kesehatan, kekuatan untuk terus bisa mendampingi dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Yeti, sekeluarga bersama dengan semua anak mantu cucu yang telah berkumpul. Tuhan sertai mereka dalam kebahagiaan, damai sejahtera. Tuhan tambahkan rezeki dengan limpahnya, dan Bu Yeti tetap setia mengiring Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Dan Tuhan apakah Bu Yeti menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Berkati bisnis, keuangan, ekonominya, semua diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, berkati juga Pak Lukas yang sudah melayani sebagai host pagi ini. Tuhan berkati bersama putrinya Kesia Temi. Tuhan sertai, lindungi, Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, tambahkan rezeki, tambahkan berkat, ada terobosan ajaib, keuangan makin meningkat. Dalam nama Yesus, perputaran keuangan berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Dan kami percaya mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah dilihatnya, akan dilihatnya di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan, dan untuk apa yang menjadi rencana-rencana ke depan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Pak Lukas. Bukan lagi keburukan, bukan kegagalan, tapi sebuah keberhasilan, kemajuan yang luar biasa. Bahkan ada, oh Tuhan, kelimpahan dan kemakmuran dari Tuhan akan menyertai mengikuti anakmu ini. Karena dia rindu sekali untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang ditaburnya, dia akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan pakai Pak Lukas bersama putrinya menjadi berkat, kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Ibu Weli Hukubun. Tuhan sembuhkan engkau Ibu Weli oleh Bilur Yesus. Kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini. Jantungmu sehat, stabil. Tidak ada lagi keluhan apapun, tidak ada lagi hal yang dicemaskan, tidak ada lagi hal yang mengkhawatirkan. Di dalam nama Yesus, imanmu berkata bahwa oleh Bilur Yesus engkau telah disembuhkan. Sembuhkan Bu Weli, pulihkan kesehatannya, ekonomi, keuangannya, memberkati, berikan kekuatan kesehatan, dan juga panjang umur bagi Bu Weli, sampai bisa Maranatha Tuhan dapati dia tetap setia. Mari Tuhan berkati semua keluarga besar Hukubun de Freites, Pak John Hukubun, Pak Stephen de Freites, Tuhan Ibu Erna, Ibu Erni Hukubun, Tuhan tolong mereka, Ibu Sinta sembuhkan dia, dalam nama Yesus berkati pekerjaan bersama dengan suaminya Pak Wahyu, Tuhan berikan mereka yang terbaik dalam nama Yesus. Kami percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan tapi damai sejahtera, memberi mereka hari depan penuh harapan, berkati pekerjaan, proyek yang ada, tambahkan order, omset, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan juga semua cucunya, baik itu Arsenio, Aren, Aldi, Aldo, oh Tuhan, Yuli, Nito, Tuhan berkati mereka semua dalam studi, dalam pekerjaan, Tuhan sertai buat mereka berhasil punya masa depan penuh harapan. Dan kami doakan Ibu Tabita Keliduan dalam nama Yesus, Tuhan bekerja mendatangkan kesembuhan bagimu. Jangan kau takut Ibu Tabita, kuatkan hatimu, bangkitkan imanmu sekarang oleh Bilur Yesus.
Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Tidak ada hal yang membahayakan, tidak ada hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Tuhan sudah mati di kayu salib dan dia telah membayar lunas semua Amin. hutang-hutang dosa dan segala sakit penyakit. Engkau tidak menanggung lagi. Tuhan sudah Oh, menanggung dan engkau sehat, engkau sembuh, engkau kuat. Tuhan mari berkati perjalanan dia besok ke Makassar. Kami percaya dalam perjalanan dia akan mendengar kabar baik, kabar yang menggembirakan, haleluya. kabar yang Tuhan membawa dia mengalami kelegaan, tidak ada ketakutan, Haleluya. kecemasan apapun. Tuhan mari sudah bekerja, tolong dia Tuhan sebagaimana Engkau telah menolong Pak Ari Keliduan di Kota Bekasi kemarin, dia sudah pulang dari rumah sakit ke rumahnya dan Tuhan menolong juga Ibu Tabita. Kami percaya cukupi segala sesuatu dan Tuhan sediakan semua yang diperlukan. Terima kasih buat dia selalu berhasil beruntung mengalami kelancaran, kemudahan. Orang-orang yang baik hati akan selalu ada bersama dengan dia. Terima kasih, berkati anak-anaknya, Tuhan sertai mereka semua. Ini doa kami padamu. Berkati Ko Anto bersama dengan istri, anak, mantu, cucu, dan kami ucap syukur Tuhan sudah sembuhkan cucunya. Anak Josephine, kami bersyukur Tuhan berkati Ko Anto keuangan ekonomi dalam nama Yesus. Meskipun Tuhan situasi hari-hari ini banyak orang merasakan, mengalami, mereka melihat, tapi Tuhan kami hidup bukan karena apa yang kami lihat, kami hidup bukan karena apa yang kami rasakan, bukan apa yang kami dengar, tapi kami hidup oleh karena iman dalam nama Yesus. Dengan iman itu Tuhan akan membuat Tuhan kelancaran bagi toko Ko Anto, tambahkan order omset, pelanggan yang banyak, customer, Tuhan supaya tokonya ini makin hari, makin Tuhan Yesus didatangkan oleh banyak pelanggan-pelanggan. Dan kami percaya kalau sudah waktunya Tuhan bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Kalau waktunya Tuhan membukakan jalan, tidak ada yang bisa menghambatnya, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan terima kasih, kami tahu berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Mari Tuhan tolong Ko Anto bersama istrinya, berikan kekuatan, kesehatan, kelancaran. Tuhan kemudahan demi kemudahan setiap urusan, pegawai-pegawai yang bekerja, berikan kekuatan, perlindungan. Terima kasih, kami percaya pertolongan Tuhan untuk Ko Anto. Dia akan membuka toko di hari Senin, kami percaya berkat Tuhan melimpah atasnya. Terima kasih, berkati semua keluarga besar yang ada bersama dengan dia, baik anak, mantu, dan cucunya. Terima kasih, pakai Ko Anto menjadi berkat kesaksian bagi nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa memberkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak, Yohan Sini James, berkati semua mereka Tuhan, jadi orang berhasil, dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini, Tuhan tolong mereka, percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan juga Pastor Cornelis Ismail yang ada di Kota Bogor. Tuhan sembuhkan sahabat-sahabat terkasih, Ibu Joyce Putirai juga, tidak ada lagi darah tinggi yang menggerogoti tubuhnya, dia sudah sehat. Terima kasih, kami doakan juga untuk batuk-batuk Bu Beli, sudah tidak akan lagi muncul, semuanya disembuhkan oleh bilur Yesus. Terpujilah Engkau, sembuhkan orang tua kami, Ibu Rosalin dan Pak Buri, sembuhkan. Tuhan terima kasih, kalau sebentar kami pun ada doa jam 1, Tuhan tolong lewat WhatsApp grup, Tuhan tolong semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kami percaya semakin banyak kami berdoa, ada banyak kuasa Tuhan dinyatakan, banyak mujizat, banyak kemenangan, pertolongan, banyak kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian di pagi hari ini. Tuhan kami berkati bangsa Israel dalam nama Yesus. Sebab firman-Mu berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Dan kami siap terima berkat yang sudah Engkau berikan pada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada orang-orang yang diberkati Tuhan, kami juga diberkati Tuhan hari ini. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati Ko Anto, Bu Beli. Tuhan berkati Bu Yeti. Tuhan berkati juga ya. Pak Lukas, Tuhan berkati. Oke. Untuk doanya, pelayanannya. Sama-sama. Ya, Bu Yeti. Salam buat ini ya, Pak Ahan sama istrinya, Bu Erna. Oke. Salam buat anak, mantu, cucu semua ya. Terima kasih, John, Pak Lukas, Bu Eli. Amin. Cindy, Ya, terima kasih Bu Weli. Ibu Melewati, shalom. Ya, shalom semuanya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bye-bye. Amin.